Secara umum pertanyaan yang disampaikan tadi yang mengenai hukum merayakan atau memperingati tahun baru Hijriah, ya Pak ya. Saya akan jelaskan secara umum. Saat ini kan ada beberapa kalangan yang menyatakan bahwa memperingati tahun baru Hijriah itu adalah bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang diada-adakan. Lalu kemudian dilanjutkan, karena ini bid'ah maka memperingati tahun baru Hijriah itu adalah dhalalah, adalah satu kesesatan. Lalu dilanjutkan lagi, karena ini adalah kesesatan maka konsekuensinya nanti akan masuk neraka. Tapi apa memang benar seperti itu? Ya, mari kita lihat sama-sama Pak ya. Ada seorang ulama besar dari Mesir, ya, beliau termasuk pengikut mazhab Syafi'i, namanya Ahmad bin Muhammad bin Abi Haram al-Qamuli. Kata beliau, ya, umat saat ini berselisih pendapat tentang memperingati tahun baru itu. Ada yang berpendapat haram, ada yang menganjurkan. Ya, kata beliau, memperingati tahun baru itu jaiz atau mubah, boleh-boleh saja. Bahkan muftinya Mesir, beliau juga guru besar di Universitas Al-Azhar, namanya Profesor Dr. Syauqi Ibrahim Alam. Beliau bahkan lebih jauh lagi menyatakan bahwa memperingati tahun baru Hijriah itu mustahab, sesuatu yang disukai. Bukan cuma boleh, tapi sesuatu yang disukai. Apa alasannya sehingga memperingati tahun baru Hijriah itu menjadi sesuatu yang disukai? Di antaranya, yang pertama, mengapa memperingati tahun baru Hijriah menjadi sesuatu yang disukai? Di dalam Al-Quran, pada surah Ibrahim ayat 5, nanti bisa dibaca, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ada penggalannya Pak, wazakirhum biayyamillah, wazakirhum biayyamillah. Ingatkanlah manusia dengan hari-hari Allah. Apa itu hari-hari Allah? Hari-hari ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman menghadapi hamba-hambanya yang ingkar. Itu hari-hari Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya hari-hari Allah, hari-hari ketika Allah memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman, itu diingatkan kepada orang banyak, kepada manusia. Salah satu hari-hari Allah itu tentu saja adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW bersama para sahabat dari Makkah ke Madinah. Karena inilah seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, semoga Allah meridai beliau, innal hijrata farraqat bainal haqqi wal batil. Sesungguhnya hijrah itulah yang telah memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Satu. Yang kedua, ketika misalnya ada pertambahan tahun, itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nikmat kepada kita, bertambah umur. Meskipun secara hakikat ya kematian kita semakin dekat, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ketika misalnya besok kita masih hidup, berarti Allah memberikan kepada kita pertambahan umur satu hari. Pekan depan kita masih hidup, berarti Allah memberi kita pertambahan umur satu pekan. Bulan depan kita masih hidup Pak, berarti Allah sudah memberi kita pertambahan hidup 1 bulan. Tahun depan kita hidup, berarti Allah memberikan pertambahan umur kepada kita satu tahun. Pertambahan umur itu nikmat. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Wahai utusan Allah, siapakah manusia yang baik itu? Maka Nabi SAW kemudian menjawab,
Manusia yang baik itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi semakin panjang umur kita, maka semakin baiklah kita dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya Pak, kita masih hidup ketika pergantian tahun, oh berarti bertambah lagi umur kita, dan itu nikmat. Yang namanya nikmat wajib untuk disyukuri. Cara mensyukuri nikmat itu banyak. Salah satunya ayat terakhir surah Ad-Duha. Allah berfirman, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Jadi menceritakan nikmat itu termasuk salah satu cara mensyukurinya. Terus yang ketiga, ketika terjadi pergantian tahun, itu kan biasanya kita merasakan kegembiraan, Pak. Ada kegembiraan di hati. Nah, ketika orang merasakan kegembiraan, ada seseorang merasakan kegembiraan, maka disunnahkan bagi kita untuk menyampaikan tahniah, ucapan selamat kepadanya. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ma haqqul jari alal jar? Wahai utusan Allah, apa-apa saja hak seorang tetangga terhadap tetangganya yang lain? Panjang jawabannya Nabi. Di antaranya Nabi sampaikan, apabila ada yang mendapatkan nikmat, maka ucapkanlah tahniah, ucapkanlah selamat kepadanya. Sehingga banyak ulama kita, Pak, yang menulis kitab-kitab khusus membicarakan tentang tahniah, menyampaikan ucapan selamat itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Az-Zarqani, semua punya kitab yang menceritakan tentang tahniah, menyampaikan ucapan selamat. Ya, termasuk secara khusus ketika misalnya ada momentum tertentu. Ya, banyak Pak kitab-kitab yang ditulis oleh ulama kita. Jadi ada yang bergembira dengan pergantian tahun. Oh, kita datang tuh selamat tahun baru Hijriah tahun 1444 Hijriah. Maka itu termasuk salah satu sunnah. Nah, sekarang kita lihat kebalikannya Pak ya, sebelum spesifik saya jawab tadi. Tidak bisa dipungkiri ada Pak yang membid'ahkan, ada yang mengharamkan. Alasannya apa? Kita lihat beberapa alasannya. Satu, ada yang beralasan bahwa memperingati tahun baru Hijriah itu menyerupai orang kafir. Ada yang beralasan begitu. Sementara Rasulullah SAW pernah bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka itu artinya dia bagian dari mereka. Tapi ini penilaian yang terlalu general, penilaian yang terlalu umum. Kalau kita baca hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan menyerupai satu kaum, kan ada banyak Pak kategorinya. Ada hadis yang larangannya itu bersifat umum, tapi itu sebetulnya ada sebab urutnya. Waktu itu peperangan Uhud, ada sahabat yang tanya, bagaimana caranya membedakan antara orang Islam dengan orang Muslim? Jangan sampai kita salah panah ini. Gimana cara membedakan? Maka kemudian disepakatilah, dikasih tanda pada pakaiannya, kasih tanda. Jadi tidak salah panah lagi. Oh, itu orang Islam itu. Ini bukan orang Islam. Kan ada pasukan pemanah Pak di atas bukit itu, dibawa berduet, ya bertempur begitu, dipanah. Jangan sampai salah panah. Maka ada tanda. Maka disampaikan, jangan sampai pakaianmu menyerupai mereka ya. Maka siapa yang menyerupai satu kaum berarti dia bagian dari mereka. Ya. Memang ada juga hadis-hadis yang melarang kita untuk menyerupai orang-orang kafir, tapi itu dirinci lagi oleh ulama. Yang dilarang itu misalnya menyerupai dalam hal yang berkaitan dengan ibadah mereka, dan tidak boleh melakukan ibadah seperti tata cara ibadah mereka. Semua agama punya tata cara ibadahnya sendiri. Kemudian juga termasuk dalam hal-hal yang hukum asalnya itu mubah seperti berpakaian. Tapi kemudian pakaian itu sudah menjadi ciri khas dari agama tertentu misalnya.
Kan ada pakaian-pakaian tertentu Pak, sudah menjadi ciri khas dari agama tertentu. Kita jangan menyerupai. Atau katakanlah misalnya simbol-simbol, lambang-lambang agama tertentu, dalam bentuk kalung dan sebagainya. Jangan menyerupai itu. Tapi kalau yang tidak berkaitan dengan ibadah, bukan merupakan khusus, ya tidak ada persoalan. Kemudian yang berikutnya, ada yang menyatakan bahwa itu dilarang karena ada hadis Pak itu. Ketika Nabi tiba di Madinah, ada dua hari raya, ya, di mana pada hari raya tersebut penduduk Madinah itu bersenang-senang, bergembira. Ini hari raya yang sudah mereka kenal sejak masa jahiliyah. Terus Nabi tanya, hari apa ini? Ya. Maka mereka menjawab, oh ini 2 hari raya kami ya Rasulullah sejak masa jahiliyah. Maka Nabi sampaikan, sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian 2 hari raya itu dengan Yaumul Fitr wa Yaumul Adha, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka kemudian ada yang tarik kesimpulan, berarti kita hanya boleh merayakan Idul Fitri dan merayakan Idul Adha, tidak boleh merayakan tahun baru, tidak boleh merayakan atau memperingati nuzulul Quran, tidak boleh memperingati Maulid dan sebagainya. Oh, tidak sama Pak, tidak sama. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha dengan peringatan peristiwa-peristiwa tadi itu tidak sama kedudukannya. Di mana letak perbedaannya, ketidaksamaannya itu? Saya kasih contoh Pak ya, mohon maaf. Misalnya ini Idul Adha apa ini? Yang baru-baru Idul Adha. Ternyata imam yang sudah ditunjuk untuk menjadi imam salat itu tiba-tiba sakit Pak. Tiba-tiba sakit. Kira-kira bisakah kalau kemudian Idul Adha-nya ditunda? Tunda saja dulu pelaksanaan Idul Adha-nya. Kita tunggu sampai imamnya sembuh. Bisa tidak Pak? Tidak bisa. Harus di hari itu. Ya Pak ya? Harus di hari itu. Atau khatib yang ditunjuk diamanahkan untuk menjadi khatib Idul Adha, pergi haji. Kira-kira bisa tidak Pak? Kalau misalnya ada yang berinisiatif, kita tunggu sampai kepulangannya baru kita Idul Adha. Bisa tidak Pak? Tidak bisa. Idul Fitri juga begitu kan? Tidak bisa. Tapi kalau misalnya katakanlah Maulid, apakah harus dilaksanakan peringatan atau perayaan Maulid itu di tanggal 12 Rabiul Awal? Bisa tidak dipindah Pak? Bisa Pak ya? Ada ustaz di telepon, Ustaz, bisa ceramah Maulid kapan? Malam Senin misalnya Pak ya. Saya tidak bisa Pak kalau malam Senin, ada acara aku di tempat lain. Bisakah pengurus masjid rapat Pak, musyawarah, lalu harinya dipindahkan? Bisa kira-kira Pak? Bisa. Berarti tidak sama Pak. Berarti tidak sama. Nah, tahu katakanlah ini tahun baru Hijriah, kan insya Allah malam Sabtu Pak ya. Malam Sabtu. Kira-kira masih bisa tidak Pak? Kalau kita adakan peringatan tahun baru Hijriah itu besok malamnya saja lah. Malam bisa tidak Pak? Bisa. Tadi bakar-bakar ikan. Jangan dulu malam Sabtu deh, karena teman ada semua acaranya. Sekalian malam Ahad saja. Bisa tidak Pak? Bisa. Berarti tidak sama posisinya. Jadi sebetulnya memperingati tahun baru Hijriah itu sesuatu yang boleh, bahkan mustahab, disukai apabila cara memperingatinya itu membuat kita dekat dengan Allah SWT, membuat kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang baik dari peristiwa hijrah tersebut. Dan mubah saja hukumnya, mubah saja apabila cara kita memperingatinya itu ya sepanjang tidak melanggar syariat. Kumpul-kumpul saja, ya makan-makan saja Pak. Tidak ada masalah. Jadi sekali lagi memperingati tahun baru Hijriah bukan bidah, bukan sesuatu yang diharamkan. Sudah 2 Pak bertanya. Yang ketiga lagi alasannya. Biasa yang mengharamkan itu, ini bid'ah. Nabi SAW sudah menyampaikan, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan semua bid'ah itu adalah sesat.
wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat itu masuk neraka. Nabi tidak pernah mengadakan peringatan tahun baru Hijriah. Berarti ini perkara baru. Berarti ini bid'ah, berarti ini sesat, berarti akan masuk neraka. Apakah benar Nabi tidak pernah mengadakan peringatan tahun baru Hijriah? Ya benar. Tadi kan saya sudah ceritakan Pak sejarah penetapannya itu. Kapan mulai ditetapkan? Pada masa Umar. Jadi nanti di masa Umar baru ada tahun Hijriah. Jadi selama 16 tahun kebelakang itu tidak ada peringatan tahun baru Hijriah. Tapi penting untuk dipahami bahwa tidak semua yang Nabi tidak lakukan itu tidak boleh kita lakukan. Apa yang Nabi tidak lakukan, Bapak Ibu sekalian, dilihat dulu alasannya. Mengapa Nabi tidak melakukan? Ada yang Nabi tidak lakukan karena Allah melarangnya. Kalau itu alasannya, dilihat lagi. Apakah larangan itu berlaku khusus untuk Nabi atau berlaku untuk beliau dan juga umatnya? Sama perintah Pak. Ada perintah itu berlaku khusus untuk Nabi atau kebolehan berlaku khusus untuk Nabi, umatnya tidak. Contoh Pak ya, Nabi itu tidak boleh terima sedekah. Tidak boleh Pak Nabi terima sedekah. Dilarang oleh Allah. Nah kira-kira kita ini umatnya, apa kita dilarang juga terima sedekah? Bolehkah kita menerima sedekah? Boleh Pak. Kita boleh terima sedekah. Nabi tidak boleh. Kenapa seperti itu? Ya, ada prinsip di dalam agama kita. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikannya orang baik boleh jadi masih dianggap tidak baik kalau dilakukan oleh al-abrar, orang-orang yang dekat dengan Allah SWT. Contoh Pak ya, kalau ada anak-anak muda, mahasiswa singgah di masjid kita ini, dia singgah Pak, pakai celana jeans, pakai baju kaos Pak, pakai topi, topinya diputar ke belakang Pak, topinya, pakai ransel lagi, singgah salat, itu ranselnya ditaruh di depannya baru dia salat. Kira-kira bagaimana tanggapan kita Pak, ini anak muda ini sehingga di masjid? Kalau saya Pak, saya senang, saya puji, bagus nih itu anak muda. Begitu modelnya masih ingat sama Tuhan, masih ingat sama. Kan begitu Pak ya? Tadi anak, apalagi kalau gondrong-gondrong Pak ya. Bagus nih tuh, begitu penampilannya tapi masih ingat Tuhan ini. Iya Pak. Tapi coba mau Pak Imam. Pak Imam Pak datang ke masjid, pakai celana jeans Pak, pakai baju kaos, pakai topi juga, putar ke belakang. Jadi imam Pak. Kira-kira kita memuji juga? Pasti kita bertanya-tanya, kenapa ini Pak Imam begini modelnya? Ada apa masalahnya nih Pak Imam ini? Jadi itu namanya Pak hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ada sesuatu untuk kita umatnya boleh, Nabi tidak. Seperti menerima sedekah. Tapi ada juga Pak yang Nabi boleh, umatnya tidak boleh. Contoh, Nabi kan pernah punya istri Bu, sampai 9 dalam waktu yang bersamaan. 9 Bu istrinya. Kira-kira ibu-ibu sekalian, kalau ada laki-laki sekarang ini Bu, mau punya istri 9 dalam waktu yang bersamaan, dengan alasan saya mau mencontoh Nabi, boleh tidak Bu? 9 ke 9 tidak boleh. Maksimal 4, 9 tidak boleh. Ini boleh untuk Nabi, umatnya tidak boleh. Jadi kalau dilarang Pak, dilihat dulu. Oh Nabi tidak melakukan karena dilarang. Tapi larangannya bagaimana? Berlaku khusus atau berlaku umum? Tapi ini yang sekarang masuk. Ada juga yang Nabi tidak lakukan bukan karena dilarang, tapi karena kondisi pada masa itu belum menghendaki atau belum terfikirkan ke sana. Belum ada faktornya, faktor penyebabnya. Contoh, di masa Nabi itu semua ayat Al-Quran ditulis Pak, ditulis semua. Tapi ditulisnya terpisah-pisah. Ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di lempengan batu, ya, macam-macam. Ada yang ditulis di tulang belulang, macam-macam Pak. Belum dihimpun Pak. Waktu itu belum terpikirkan ke arah sana, atau karena kondisi belum menghendaki masih turun terus ini ayat. Nabi wafat, Nailah Abu Bakar jadi khalifah.
Nah, barulah di masanya Abu Bakar dikumpulkan dalam satu mushaf. Karena ketika itu ada 70-an sahabat penghafal Al-Quran gugur. Padahal di masa Nabi dalam jumlah yang kurang lebih sama gugur juga. Umar khawatir kalau begini terus hilang Al-Quran di muka bumi ini. Hilang Al-Quran di muka bumi. Mesti dikumpulkan. Disarankanlah kepada Abu Bakar. Awalnya Pak Abu Bakar tidak mau. Alasannya seperti alasan orang yang selalu mengatakan bid'ah. Apa kata Abu Bakar? Kaifa af'alu ma lam yaf'aluhu Rasulullah? Umar, bagaimana mungkin saya akan melakukan apa yang Nabi tidak pernah lakukan? Saya tidak mau, Umar. Nabi tidak pernah mengumpulkan Quran dalam satu mushaf. Masa saya lakukan itu? Kan ini yang biasa orang katakan, Pak. Nabi tidak pernah melakukan. Kenapa kita mau melakukan? Abu Bakar awalnya seperti itu. Tapi Umar terus meyakinkan. Sehingga kata Abu Bakar, falam yazal Umar yuraji'uni, terus menerus Umar meyakinkan saya. Ya. Maka kemudian terbukalah hati saya, lapang dada saya. Saya melihat kebenaran sebagaimana kebenaran yang dilihat oleh Umar. Fa'ara khairan misla ma yara Umar. Jadi kalau masih ada Pak yang selalu mengatakan tidak boleh karena Nabi tidak melakukan, didoakan saja mudah-mudahan lapang hatinya bisa melihat kebaikan. Coba kalau kita memperingati tahun baru Hijriah, diisi ceramah, diisi zikir, itu kebaikan yang sangat banyak di dalamnya. Kalau kumpul-kumpul Pak ada juga kebaikannya, pada tidak silaturahim. Ya. Sama-sama bakar-bakar ikan silakan. Yang penting jangan melakukan perbuatan dosa dan maksiat di dalamnya. Seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati, dimuliakan oleh saudara. Saya lanjut sedikit Pak. Sampai kemudian di masanya Utsman bin Affan disatukan bacaannya. Tadi itu penulisannya, sekarang bacaannya. Lanjut lagi Pak. Awalnya Quran itu ditulis Pak, tidak ada titiknya, tidak ada barisnya. Banyak orang non Arab masuk Islam. Bahasa Arabnya itu ajam, non Arab. Mau baca Quran, bagaimana caranya dibaca? Huruf jim, ha sama ha sama semua. Wah, kasih titik, dikasihlah titik. Ini bacanya bagaimana? Bibu. Kasih baris. Coba Pak kalau Quran tidak dikasih harakat, tidak dikasih titik. Kita sekarang mana caranya membaca ini? Ada saja titiknya, barisnya, susah dibaca apalagi kalau tidak ada. Sekarang lebih inovatif lagi. Mohon maaf, saya biasa kasih pengajian ibu-ibu. Ada ibu-ibu itu punya Al-Quran, apa namanya itu? Al-Quran berwarna, berwarna-warni itu Al-Qurannya. Saya lihat, ternyata untuk memudahkan membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Beda warnanya kalau idgham, kalau ifa dan sebagainya. Ini semua tidak ada di masa Nabi. Jadi kalau ada yang mengatakan semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi tidak bisa kita lakukan, ganti mushaf Al-Quran kita Pak. Karena tidak ada model begitu di masa Rasulullah SAW. Tidak usah jauh-jauh. Umar bin Khattab ketika menetapkan tadi tahun Hijriah bersama dengan para sahabat, bersama dengan kaum muslimin yang hidup waktu itu, tidak ada yang mengatakan, tidak boleh nih karena Nabi tidak pernah menetapkan tahun Hijriah. Tidak pernah menetapkan perhitungan tahun. Tidak boleh. Justru waktu itu Pak ada yang usulkan, dia katakan seperti orang-orang ajam itu, mereka punya penanggalan, masa kita tidak punya? Berarti meniru Pak dalam hal yang baik, bukan masalah ibadah, bukan kekhususan ya, pada agama yang tertentu. Jadi kesimpulannya seperti ini. Kesimpulannya Pak, memperingati tahun baru Hijriah jika dilakukan dengan kegiatan yang bisa membuat kita dekat dengan Allah SWT. Di dalamnya ada kebaikan seperti zikir, baca Al-Quran, ada nasihat keagamaan, maka itu mustahab disukai. Kalau kita sebatas kumpul-kumpul, bakar-bakar ikan seperti yang disebutkan tadi, selama tidak ada kemaksiatan di dalamnya, maka itu mubah, hukumnya jais, diperbolehkan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1444 ini. Mudah-mudahan tahun depan ini insya Allah iman kita lebih kokoh, ibadah kita lebih berkualitas, akhlak kita lebih baik, ilmu kita selalu bertambah, dan semakin sungguh-sungguh kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pengajian kita malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaat.